Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu Ayo Belajar Matematika. Pokok bahasanya mengenal statistika. Pustaka buku matematika kelas 6 bab statistika dan dari sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan pengertian. Pengertian statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, analisis data, serta penarikan kesimpulan. Adapun pengertian statistik adalah suatu kumpulan angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari satu pengamatan. Sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Tujuan pengumpulan data adalah A. Untuk memperoleh gambaran suatu keadaan, B. Untuk dasar pengambilan keputusan. Untuk lebih jelasnya tentang ilmu statistika, kita masuk pada contoh statistik yang merupakan bagian dari statistika. Contoh soal. Berdasarkan hasil sensus, diketahui bahwa angkatan kerja di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian ada 60 juta, di sektor jasa 25 juta, sektor perdagangan 18 juta, sektor industri 12 juta, dan sektor lain-lainnya 5 juta. Dari data yang didapat, maka kita tulis seperti ini dulu. Kalau seandainya kita hanya memperhatikan dari satu sektor saja, contohnya pertanian, maka itulah yang dimaksud dengan datum. Datum adalah data tunggal yang hanya mengamati satu sektor saja. Ketika datum-datum ini disatukan, maka itulah yang dimaksud dengan data. Jadi data adalah kumpulan dari datum-datum. Kemudian kita masuk pada contoh statistik. Contoh statistik adalah merupakan bentuk penyajian data dalam berbagai bentuk. Contohnya, penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Ini adalah contoh statistik. Kita lihat tabelnya terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk sektor, dan kolom ketiga banyaknya. Sedangkan di bawah jumlah total. Yang dicantumkan di sini sesuai dengan data yang dihasilkan dari datum-datum tadi. Contoh nomor 1, sektor pertanian, banyaknya 60 juta. Sektor nomor 2 yaitu jasa, banyaknya 25 juta. Nomor 3, sektor perdagangan, banyaknya 18 juta. Nomor 4, sektor industri, banyaknya 12 juta. Nomor 5, sektor lain-lain, banyaknya 5 juta.
Kemudian seluruhnya dijumlahkan, jadi totalnya 120 juta. Contoh statistik lainnya adalah bentuk penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kita lihat penyajian data dalam bentuk diagram batang yang terdiri dari dua sumbu. Sumbu horizontal itu diisi dengan sektor, sedangkan sumbu vertikalnya untuk frekuensi atau banyaknya. Untuk dapat membaca diagram batang ini, kita ambil contoh sektor pertanian. Berapa sih banyaknya? Kita lihat ujung dari batang tersebut, yaitu menyentuh garis 60, berarti sektor pertanian banyaknya 60 juta. Kemudian sektor jasa yang berada di antara angka 20 dan 30, berarti sektor jasa banyaknya 25 juta. Sektor perdagangan ujungnya hampir menyentuh angka 20, berarti banyaknya sektor perdagangan yaitu 18 juta. Sektor industri melebihi angka 10, berarti banyaknya 12 juta. Dan sektor lain-lain berada di antara 0 dan 10, berarti banyaknya 5 juta. Contoh statistik lainnya adalah disajikannya data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, kita harus menghitung dulu besaran sudutnya dan besaran persen. Adapun cara untuk menghitung besaran sudut adalah seperti ini. Banyaknya data per total data dikali 360 derajat. Untuk persen, banyaknya data per total data dikali 100%. Kita masuk pada penghitungan besaran sudut sektor pertanian. 60 per 120 dikali 360 derajat. Untuk mempermudah, kita coret 60 dibagi 60 hasilnya 1. 120 dibagi 60 hasilnya 2. 1 per 2 dikali 360 adalah 180 derajat. Kemudian sektor pertanian dalam bentuk persennya. 60 per 120 dikali 100% hasilnya 50%. Sektor jasa, untuk besaran sudutnya 24 per 120 dikali 360 derajat. Ini pun caranya sama, kita sederhanakan. 24 dibagi 24 hasilnya 1, 120 dibagi 24 hasilnya 5, 1 per 5 dikali 360 hasilnya 72 derajat. Untuk persennya 24 per 120 dikali 100%, yaitu 20%. Sektor perdagangan 18 per 120 dikali 360 derajat. Untuk mempermudah, 360 kita bagi 120 hasilnya 3, dan 120 dibagi 120 hasilnya 1. 18 dikali 3 hasilnya 54 derajat. Untuk persennya 18 per 120 dikali 100% hasilnya 15%. Sektor industri 12 per 120 dikali 360 derajat. Untuk mempermudah, sama 360 kita bagi dengan 120 hasilnya 3, 120 dibagi 120 hasilnya 1, 12 dikali 3 hasilnya 36 derajat. Untuk persennya 12 per 120 dikali 100% hasilnya 100%. Untuk sektor lain-lain
6/120 dikali 360 derajat. Kita sederhanakan, 360 dibagi 120 hasilnya 3, 120 dibagi 120 hasilnya 1. 6 kali 3 hasilnya 18 derajat. Dan bentuk persennya 6/120 dikali 100%, hasilnya 5%. Setelah besaran-besaran sudut dan persennya didapati, maka sekarang kita masuk cara-cara membuat data dalam bentuk diagram lingkaran. Karena sudah diketahui besarannya, tinggal kita buat. Untuk sektor pertanian, sudutnya adalah 180 derajat. Untuk sektor jasa 72 derajat. Untuk sektor perdagangan 54 derajat. Untuk sektor industri 36 derajat. Dan untuk sektor lain-lain 18 derajat. Nah, ini adalah salah satu contoh statistik yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran berdasarkan hitungan sudutnya. Kemudian kita coba untuk membuat diagram lingkaran dalam bentuk persen. Caranya sama, karena ukurannya sudah diketahui, tinggal kita buat saja. Sektor pertanian 50%, sektor jasa 20%, sektor perdagangan 15%, sektor industri 10%, dan sektor lain-lain 5%. Dalam diagram lingkaran, besar sudut dapat dinyatakan dengan nilai persen, sehingga sudut 180 derajat diganti dengan 50%, sudut 18 derajat diganti dengan 5%, sudut 36 derajat diganti dengan 10%, sudut 54 derajat diganti dengan 15%, dan sudut 72% diganti dengan 20%. Demikian tentang pembahasan pengenalan ilmu statistika, dan berikut contoh statistik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.